Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Hari ini kita kuliah kelima tentang analisis korelasi ganda Pearson dan determinasi. Jika pada minggu lalu kita bicara korelasi tunggal Pearson dan determinasi tunggal Pearson, nah hari ini kita korelasi ganda. Nah, korelasi ganda ini merupakan kumpulan korelasi-korelasi tunggal yang dijadikan satu menjadi korelasi ganda dengan suatu formula. Nah, determinasi ini juga sama rumusnya dengan determinasi tunggal yang telah diberikan pada kuliah sebelumnya. Nah, harga R bergerak ya, kita lihat seperti kemarin persis sama ya. Jadi harga R bergerak antara min 1 dan plus 1. Jadi harga di sini bicaranya adalah nilai ya. Jadi kita nanti juga mencari nilai korelasi ya, namun korelasinya adalah korelasi ganda. Nah, nilai korelasi ganda ini mulai dari min 1 dengan korelasi negatif sempurna ya. Jadi patokannya adalah min 1 dan 1. Jika lebih, hitungan Anda lebih dari min 1 ya, misalnya min 1,2 itu salah ya, atau plus 1,1 itu salah ya. Jadi korelasi itu hanya sampai 1 atau min 1 ya, tidak lebih ya, patokannya itu. Nah, nilai korelasi ini nanti akan kita cari tergantung apakah dia negatif atau positif ya. Kalau dia negatif sempurna itu berarti min 1 ya, korelasi negatif sempurna min 1. Tapi kalau dia 1 ya, itu korelasi positif sempurna. Jadi nilai korelasi itu range-nya dari min 1 sampai 1, tidak lebih dari 1, tidak kurang dari min 1 ya. Jadi ada patokannya, kalau dia antara min 1 sampai min 0,5 itu negatif kuat. Kalau dari min 0,5 sampai 0 itu negatif lemah. Nah, ya, kita lihat lagi, kalau dari 0 sampai 0,5 positif lemah ya, kalau 0,5 sampai 1 positif kuat. Ya, patokannya min 1 sampai 0 itu korelasi negatif. Jadi selama masih ada tanda minus itu adalah korelasinya negatif. Maksudnya apa sih korelasi negatif? Misalnya gini, hubungan antara harga dengan pembelian. Kalau harganya semakin mahal, maka pembelian semakin sedikit. Ya, dia selalu berlawanan ya. Kalau promosinya gencar ya, harganya tinggi, maka korelasinya bisa jadi negatif ya. Nah, kita lihat di sini ya, terus korelasi positif ya. Korelasi positif itu artinya hubungan yang saling selaras ya. Contohnya, jika promosinya positif, maka penjualan juga akan positif. Maksudnya gimana? Artinya promosi gencar, maka penjualan akan tinggi ya, itu. Nah, ini kita harus memahami ya antara korelasi negatif dengan korelasi positif ya. Jadi kalau korelasi negatif itu saling berlawanan, kalau korelasi positif itu saling selaras ya, saling mendukung ya. Contohnya, harga semakin tinggi harga, maka penjualan semakin rendah. Nah, sebaliknya kalau semakin rendah harga, maka penjualan semakin tinggi. Kan realistis ya. Kalau Anda disuruh beli barang yang mahal, Anda akan belinya sedikit ya. Tapi kalau harganya murah, Anda cenderung membeli banyak ya. Itu salah satu contoh ya. Gitu juga dengan promosi misalnya, kalau promosinya gencar, maka penjualan akan gencar ya. Gitu. Nah, jika kualitas layanannya baik, maka Anda akan semakin sering belanja. Nah, itu ya, artinya seperti itu. Jadi korelasi itu menyatakan hubungan ya, hubungan antara variabel independen ya, variabel bebasnya ya, variabel X-nya terhadap variabel dependennya ya, variabel Y-nya atau variabel tergantungnya. Nah, ini Anda harus pahami ya, supaya Anda tidak salah dalam memahami suatu persamaan korelasi ya. Nah, ini adalah koefisien korelasi ganda ya. Kita lihat di sini rumusnya adalah RY X1 X2 ya, tapi saya lebih senang menggunakan RX1 X2Y, sama aja ya, itu sama aja ya. Jadi ini untuk dua variabel bebas ya, X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus seperti ini ya. Kalau variabelnya 3 bagaimana ya, rumusnya lebih panjang lagi ya. X1 X2 X3 lebih panjang lagi, berarti situ ada variabelnya nambah ya. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 2 itu sudah sangat sulit ya, jadi lebih baik bantuan komputer. Tapi kalau masih 2
ya kita masih bisa mengerjakan dengan mudah ya. Ya contohnya ini Rx1 X2Y ya. Kita lihat berarti korelasi X1 X2 dan Y bunyinya ya. Berarti ada korelasi ganda di situ. Sama dengan akar ya R kuadrat X1Y. Artinya apa? Kita harus mencari korelasi antara X1 dengan Y. Ya, tambah R kuadrat X2Y. Artinya kita mencari korelasi antara variabel X2 dengan Y. Nah, dikurang 2Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2. Nah, itu kita lihat ya. Jadi kita lihat di situ ada dua variabel ya. Kita lihat R kuadrat ya, R kuadrat X1Y tambah Rx2Y ya, R kuadrat X2Y ya. Nah, terus itu dibagi 1 dikurang R kuadrat X1 X2. Nah, kita menyimpulkan ya, untuk mencari korelasi ganda ini, maka kita harus menghitung korelasi tunggal masing-masing. Ya, kita harus mencari korelasi tunggal masing-masing. Ya, kita lihat di sini di mana Rx1 X2Y koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Ya. Nah, terus Rx1Y itu koefisien korelasi X1 dengan Y. Artinya kita mencari korelasi antara X1 dengan Y. Ya, kalau minggu lalu kita bicaranya hanya satu variabel X kan, ya, variabel X dengan Y. Nah, karena di sini ada korelasi ganda, ada dua variabel X ya, jadi X1 dan X2, maka kita harus mencari korelasi masing-masing variabel ya. Jadi Rx1Y adalah koefisien korelasi X1 dengan Y, Rx2Y koefisien korelasi X2 dengan Y, Rx1X2 koefisien korelasi X1 dengan X2. Nah, ini adalah rumus korelasi ganda. Kita simpulkan sehingga korelasi ganda ini merupakan kumpulan dari korelasi ya, kumpulan kita perhatikan ya. Ini adalah kumpulan dari korelasi tunggal. Ya. X1Y itu kan sama dengan kemarin XY kan? Ya. Ini adalah kumpulan korelasi tunggal. Sehingga kita harus ingat kembali ya, cara mencari korelasi tunggal. Ya, kita lihat di sini untuk mencari korelasi X1 dengan Y ya. Kita menggunakan rumus seperti ini ya. Yang membedakan apa? Ini nanti kita tulis misalnya untuk mencari korelasi X1 dengan Y, berarti Rx1 gitu ya. Rx1 sama dengan N sigma X1Y gitu. Ya, dikurang sigma X1 gitu dikali sigma Y dibagi akar N ya, sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Ya, ini sama, kita ingat ini adalah sama dengan rumus kuliah minggu lalu. Ya, bedanya kalau minggu lalu langsung sigma XY tidak X1. Nah, karena kita harus mencari korelasi ganda, nah maka kita harus membuat di sini ya sesuai dengan korelasinya ya. Kita harus mencari X1 dengan Y, berarti di sini Rx1Y. Nah, X di sini diganti dengan X1 semua. Gitu ya. Nah, terus gimana dengan X2 dengan Y? Berarti Rx2Y. Nah, semuanya di sini diganti dengan X2. Ya, tergantung dengan korelasinya kita buat. Ya, kalau di sini Rx2Y berarti di sini sigma X2 gitu ya. Sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat gitu ya. Nah, itu. Nah, terus gimana dengan X1 dan X2? Berarti Rx1X2 ya sama dengan sigma X1, Y-nya diganti dengan X2. Y-nya diganti dengan X2. Jadinya adalah sigma X1 X2 ya, dikurang sigma X1 X2 dikali sigma sigma X1 dikali dengan sigma X2. Jadi Y-nya semua Y-nya diganti dengan X2. Kalau rumusnya yang ketiga, X1 dengan X2, semua Y diganti dengan X2. Paham ya?
Nah, kita lihat di sini ya kesimpulannya. Tadi berarti ada 3 korelasi tunggal. Ya, ada 3 korelasi tunggal yang harus kita cari untuk korelasi ganda dengan 2 variabel independen. Ya. Nah, sini ya. Jadi ingat ya, kalau di sini mencari Rx1 dengan Y, ya berarti Rx1Y, ya semua X dirubah menjadi X1. Ya, kalau mau mencari Rx2 dengan Y, berarti semua X diganti dengan X2. Kalau kita mau mencari X1 dengan X2, maka ya semua Y diganti dengan X2, semua X diganti dengan X1. Ya. Nah, itu. Oke, kita selanjutnya ya. Selanjutnya setelah kita dapat nilai R kuadrat ya, korelasi ganda R ya. Setelah kita dapat korelasi ganda dari R, nilai R korelasi ganda, maka kita mencari koefisien determinasi. Caranya sama dengan minggu lalu ya, hanya korelasi ganda ya. Itu langsung dikuadratkan. Jadi R kuadrat ya. Jadi ingat kita mencari korelasi ganda di sini. Ya, kalau minggu lalu kita korelasi tunggal, yang bedakan adalah ini adalah R-nya adalah Rx1 X2Y. Ya, korelasi ganda ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari seberapa kuat hubungan antara variabel X dalam kurung X1 X2 ya terhadap variabel Y-nya ya. Seberapa kuat, seberapa mempengaruhi ya, seberapa besar mempengaruhi ya variabel independen ya, variabel bebas ya, variabel bebasnya apa, X1 X2 terhadap variabel Y ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada latihan soal ya, ini latihan soal. Kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai X1 sama dengan pendapatan dalam ribuan rupiah. Tapi di dalam tabel kita nggak perlu tulis ribuan rupiah, setengah mati kita nulis ya. Sehingga apa? Kita cukup tulis angkanya aja. Ya, angka yang kecil-kecilnya aja. Cuman kita tahu itu dalam ribuan rupiah. Nah, X2 jumlah keluarga dalam satuan jiwa. Ya, berarti 7 orang, 3 orang, dan seterusnya. Nah, Y itu adalah pengeluaran untuk membeli barang dalam ratusan rupiah. Nah, kita lihat di sini. Kita harus menentukan hubungan antara jika pendapatan dalam ribuan ya, terus dengan jumlah keluarga dan pengeluaran. Kita mau mencari hubungannya. Apakah semakin besar pendapatan, semakin banyak jumlah keluarga, apakah ia semakin besar pengeluaran untuk membeli barang A? Ya, kita harus mencari hubungannya. Apakah benar ada hubungan antara kalau pendapatan kita besar, jumlah keluarga kita di rumah itu semakin banyak, maka pengeluaran untuk membeli barang A semakin besar. Ya, barang A itu macam-macam, misalnya apakah baju kah, ya, atau sepatu kah, dan sebagainya. Jadi tergantung konteksnya ya. Nah, kita harus mencari hubungan itu. Nah, sehingga kita bisa lihat, kita cari datanya ya dari 10 keluarga ya. Jadi keluarga 1 misalnya di sini X1-nya pendapatannya sebesar 10 ya, jumlah keluarganya ada 7, pengeluarannya 23. Nih, keluarga 2 ya, pendapatannya cuma 2, jumlah keluarganya cuma 3, pengeluarannya cuma 7, dan seterusnya. Nah, kita mau mencari benar nggak sih ada hubungan antara pendapatan, ini X1 ya, terus dengan jumlah anggota keluarga ya, ini X2 terhadap pengeluaran ya, terhadap pengeluaran. Kita mau mencari hubungannya. Nah, sehingga apa? Untuk mencari hubungan ini, ingat, kita harus mencari hubungan X1 dengan Y-nya dulu ya, X1 dengan Y-nya, terus mencari hubungan X2 dengan Y-nya, terus mencari hubungan antara X1 dengan X2 ya. Nah, terus baru kita bisa menggunakan hubungan korelasi, rumus korelasi ganda ya, X1 X2 Y. Nah, setelah itu kita diminta menjelaskan maknanya dan satu lagi menghitung determinasinya. Ya, ini contohnya kita lihat di sini ya. Karena rumusnya itu adalah, tadi ingat rumusnya ya, kita masih menggunakan rumus untuk
korelasi tunggal sebenarnya. Ya, kita lihat di sini untuk mencari tadi kan, ya kita x1 x2y. Nah, ingat di dalam rumus ya, di dalam rumus kita harus mencari sigma x1 ya, sigma x2, sigma y ya, terus sigma x1y ya, sigma x2y ya, sigma x1 x2, karena kita tadi mencari x1y, x2y, x1 x2. Paham ya? Nah, terus ada lagi x1 kuadrat ya, sigma x2 kuadrat, sigma y kuadrat. Jadi kita cukup mengikuti ini aja. Cuma nanti isinya kan tergantung ya, angka-angka ini tergantung dari soal ya, atau jumlahnya juga tergantung dari soal, jumlah n-nya. Nah, ini caranya ya. Jadi sama persis ya, kita masukkan angkanya dulu tadi x1 x2y sama persis ya. Nah, setelah itu sebelah kanannya kita tambahkan kolom. Berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tambahkan 6 kolom di kanannya. Tujuannya apa? Kita mau mencari korelasi x1y, x2y, x1 x2. Ya. Nah, terus ada x1 kuadrat, x2 kuadrat, y kuadrat. Gitu ya. Nah, semuanya dalam bentuk sigma, berarti dijumlah. Nah, inilah angka-angka inilah yang akan kita gunakan di dalam perhitungan ya, rumus ya. Nah, setelah ini kita peroleh angka-angka sigma ini, ingat kita tadi harus mencari 3 korelasi tunggal ya, x1y, x2y, x1 x2. Setelah itu kita melakukan perhitungan korelasi ganda gitu. Nah, itu yang kita cari. Jadi kita harus mencari korelasi tunggal dulu ya, x1y, x2y, x1 x2, baru korelasi gandanya x1 x2y ya, baru kita cari determinasi dan maknanya. Kita lihat di sini ya. Tadi kita cukup masukkan aja tadi. Rumusnya kan ini rumus yang korelasi tunggal. x1y tadi ingat ya, diganti sigma x-nya jadi ganti dengan x1. Ya, kita lihat di sini. Ini jadi x1 ya. Kita ingat rumus korelasi tunggal minggu lalu. Yang membedakan apa? Karena kita di sini x1y, maka semua x di sini kita ganti dengan x1. Ya, lihat tuh, diganti dengan x1. Ya, setelah itu kita bisa masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang sigma tabel sebelumnya. Ya, kita masukkan aja angka-angkanya. Ya, jadi dengan sangat mudah kalau kita sudah dapat nilai sigmanya semua, maka kita bisa tinggal masukkan saja angka-angka yang dari sigma tadi ke dalam formula. Ya, kita lihat ya, cukup. Sehingga kita dapat nilai korelasi x1y ya, itu sebesar 0,912. Ya. Kesimpulannya apa? Berarti hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran untuk membeli barang A itu 0,912 atau 91,2%. Nah, mungkin minggu lalu sudah dijelaskan apa itu 0,912. Berarti sangat kuat hubungannya. Ya, sangat kuat hubungannya antara pendapatan terhadap pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah kita mencari korelasi tunggal untuk x2y. Ya, sama, kita juga mengganti rumusnya ini menjadi x2. Sebelumnya kan xy. Kita ganti dengan x2 di sini. Ya, tinggal masukin angka yang kita peroleh dari tabel ya, nilai-nilai sigmanya. Ya, kita peroleh 0,rx2y kita peroleh sama dengan 0,74. Nah, 0,74 hubungannya apa? Anda cari sendiri. Ya, pada minggu lalu, kuliah minggu lalu, apa hubungannya 0,74? Ini ada hubungan antara jumlah keluarga dengan pengeluaran. Ya, tidak sekuat ini, tidak sekuat pendapatan terhadap pengeluaran berarti ya. Ya, ada hubungan tapi tidak sekuat pendapatan dengan pengeluaran. Ya, ini 0,74. Ya. Nah, yang selanjutnya kita mencari hubungan antara x1 dengan x2 ya, sama ya, bedanya apa? Tadi ya, karena tadi rumusnya adalah n sigma xy ya, kita ingat y-nya dirubah jadi x2. Ya, semua y kita rubah menjadi x2. Semua x jadi x1 kita rubah semua. Ya, sama ya, kita masukkan angka-angka sigma dari tabel yang kita peroleh tadi.
Ya, kita lihat di sini hubungan antara X1 dengan X2 sama dengan 0,85. Ya. Nah, kita lihat hubungannya antara pendapatan dengan jumlah keluarga. Gitu ya. Nah, setelah itu dengan sangat mudah kita selanjutnya adalah melakukan perhitungan korelasi ganda. Ya. Nah, karena kita sudah mencari korelasi tunggal dari masing-masing ya, Rx1Y, Rx2Y, Rx1X2 ya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus korelasi ganda yaitu Rx1X2Y. Ya, kita lihat di sini R kuadrat X1Y. Kita dapat tadi X1Y adalah 0,912. Nah, 0,912 tadi kita kuadratkan. Ya, kita tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya adalah R kuadrat X2Y. Kita masukin juga 0,74 kuadratan. Dikurang ya 2 kali R1Y kali X2Y kali X1X2. Ya, tinggal kita masukkan saja 2 kali tadi X1Y sudah ketahuan 0,912, X2Y sudah ketahuan 0,74, X1X2 sudah terlihat 0,85. Kita masukkan saja angka ini ke dalam formula. Ya, terus 1 dikurang ya R kuadrat X1X2. Kita masukin 0,85 di sini dikuadratkan. Sehingga setelah kita hitung, kita harus menyelesaikan yang mana? Kita harus menyelesaikan yang ini dulu. 0,912 kuadrat, kita selesaikan dulu semuanya dalam yang kuadratnya. Ya. 0,912 kuadrat tambah 0,74 kuadrat. Ya. Ini kita selesaikan dulu. Ya. Nah, ini sudah selesai. Kita baru menyelesaikan ini. Ya, 2 kali 0,912 dikali 0,74 kali 0,85. Jadi ruas yang ini ya dikurangi dengan ruas yang ini. Jika sudah ketemu ya, ini dikurang ini, nah baru dibagi dengan nilai 1 dikurang 0,85 kuadrat. Ya. Kalau ini sudah semua, baru dia muncul angka ini ya. Ini setelah dilakukan perhitungan, kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Ya, dikurang, ini kita kurang, kita selesaikan dulu perkaliannya, baru nanti ini dikurang ini ya. Dibagi ya 1. Nah, hasilnya 0,8354. 0,8354 kemudian diakar keluar adalah 0,914. Ya. 0,914 kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara ini maaf ya, X1 ya. Ini X1 bersama-sama dengan X2 dengan Y. Ya, jadi ini bukan X2 ya, tapi X1. Terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y-nya. Ya. Gitu. Nanti diganti saja ini X1 ya. Atau terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dan jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A. Itu kesimpulan maknanya. Ya. Nah, kita bisa tahu hubungan signifikannya sangat kuat kan kalau 0,914 itu. Ya. Oke. Nah, Anda harus bisa melakukan perhitungan ini. Nah, nanti saya coba kasih contoh soal yang mudah, angkanya sedikit, angkanya bulat-bulat gitu ya. Nanti ya Anda kerjakan, ya dikumpulkan menjadi nilai tugas kuis. Ya, kenapa saya minta tolong lakukan perhitungan? Bukan saya mau tujuannya menyiksa Anda, mempersulit Anda, tidak sama sekali. Ya, tujuannya supaya Anda melakukan latihan soal. Kenapa? Kalau tidak dilatih, saya yakin 1000% nggak akan bisa. Yakin 1000% ya. Dan Anda tidak akan bisa mencari formula untuk perhitungan ini. Ya, saya tidak ada sama sekali niat untuk menyiksa Anda, mempersulit Anda, ngasih tugas yang banyak, enggak. Karena Anda kuliah online tidak bisa dilakukan pengawasan latihan soal di kelas. Ya. Biasanya selama ini adalah saya selalu memberikan latihan di kelas ya. Nah, jika ada kesulitan Anda bisa bertanya dalam mengerjakan tugas tadi ya. Oke. Nah, koefisien determinasinya ya dengan sangat mudah tadi kita dapat nilai R korelasi gandanya adalah 0,914. Ya, 0,914 kemudian dikuadratkan yaitu sama dengan 0,836. Ya. Maknanya apa? Maknanya
bahwa variabel pendapatan dan variabel jumlah keluarga ya memiliki dapat menjelaskan pengeluaran untuk membeli barang A sebesar 0,836 atau sebesar 83,6% ya. Jadi maksudnya variabel X1 dan X2 ya, variabel pendapatan dan jumlah keluarga gitu bunyinya ya, dapat menjelaskan ya bahwa sebesar 83,6% dapat menjelaskan variabel pengeluaran untuk membeli barang A. Sedangkan sisanya berapa? 1 dikurang 0,836. Ya, sisanya berarti sekitar 15,4 ya. 836 ya, 15,4% itu dijelaskan oleh variabel di luar pengeluaran dan jumlah keluarga. Ya, itu adalah cara mengerjakannya. Nah, kita lihat di sini ya, Anda harus mengerjakan soal latihan ini. Ya, jadi kita sudah punya X1, X2, Y. Ini adalah jumlah N sebanyak 5 ya. 5 penjualan ya, 5 kasus 5 penjualan ya. Nah, ini keterangannya X1 adalah promosi, X2 adalah harga, Y penjualan. Nah, Anda cukup membuat tabel tadi ya, sehingga ada 6 kolom ya. Anda tambahkan 6 kolom. Apa aja? X1Y, X2Y, terus X1, X2 gitu ya. Ingat di situ, terus X1 kuadrat, X2 kuadrat, terus Y kuadrat. Semuanya di sigma ya. Ini pekerjaan paling 10 menit ya. Tapi kalau Anda mendengarkan videonya ya, Anda melatih. Tapi kalau misalkan Anda tidak mendengarkan videonya ya sulit ya. Nah, setelah membuat tabel, Anda mencari korelasi tunggal X1 dengan Y, terus tentukan korelasi X2 dengan Y, tentukan korelasi X1 dengan X2 ya. Habis itu tentukan korelasi gandanya ya. Rx1 X2Y, terus jelaskan makna korelasi ganda, dan yang terakhir adalah menghitung determinasinya ya. Saya lupa memasukkan di sini, tapi Anda hitung determinasinya ya tadi, berarti R kuadrat ya. Jadi dari nilai ini nih Rx1 X2Y dikuadratkan saja ya. Oke, kuliahnya sampai di sini ya. Saya tidak mau memberikan terlalu banyak materinya ya, karena seharusnya ini adalah pertemuannya itu adalah korelasi Pearson dan korelasi Spearman ya. Cuman nanti Anda akan bingung ya, ini korelasi apa sih gitu ya, korelasi banyak sekali. Tapi saya berikan korelasi Pearson saja, karena korelasi tunggal yang minggu lalu dengan korelasi hari ini itu biasanya digunakan untuk skripsi ya. Jadi saya karena kuliahnya online, maka saya berikan materi-materi saja yang untuk berhubungan dengan skripsi ya. Kalau korelasi Spearman itu jarang digunakan ya, biasanya dia tidak untuk skripsi ya. Oke, sampai di sini ya perkuliahan kita ya. Mohon Anda mengerjakan tugasnya berlatih ya. Ini pun soal yang sederhana. Nanti Anda PDF-kan atau difoto ya dalam satu lembar, dikirim ke e-learning ya sebelum jam 14 ya. Saya berikan waktu agak cukup lama ya. Nanti Anda mungkin bisa sambil komunikasi dengan WA group ya, supaya ada kelancaran. Nah, permasalahan-permasalahan yang paling mendasar yang sering menjadi kesalahan adalah cara perhitungan ya. Mana yang harus diselesaikan lebih dulu, itu permasalahannya ya gitu. Nah, terus yang kedua adalah X1Y, nah atau X yang diambil itu yang mana ya. Nanti sigma X1Y atau sigma X1Y kuadrat, itu nanti Anda harus bisa membedakan. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi it's okay, Anda bisa bertanya lewat WA group ya. Nanti kami bisa jelaskan. Ya, jika memang ada waktu nanti bisa dengan Google Meet kembali ya. Oke, kuliahnya sampai di sini. Minggu depan Anda sudah UTS ya. Saya tutup ya, mudah-mudahan lancar ya. Segera lakukan mengerjakan tugas ya. Kerjakan, usahakan sendiri karena ini akan keluar dalam ujian.
Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sukses selalu. Amin.